Perkenalkan, kami dari CGP Angkatan 11 Kota Bukit Tinggi. Saya Nurbaiti, SMK Negeri 1 Bukit Tinggi. Saya Fergia Walisanto dari SDN 07 Teladan Bukit Tinggi. Saya Sri Rahayu Astuti dari SMK Negeri 1 Bukit Tinggi. Kami akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Dada. Waalaikumsalam. Gimana nih kabar Pak Dada? Alhamdulillah sehat Bu Nur. Harus selalu sehat Ya, Pak Bu Dada. Nur, apa kabarnya Bu Nur? Lumayan, alhamdulillah lah Pak Dada. Walaupun sibuk kian kemari, Ya. alhamdulillah bisa ketemu dengan Pak Dada. Ya, ya Bu Nur. Pak Dada, Ya Bu Nur. Pak Dada akan melaksanakan coaching nanti. Iya, saya rencananya akan melaksanakan coaching dengan Bu Ayu Bu Nur. Oke, boleh saya nanti menyampaikan ada beberapa hal yang harus Pak Dada perhatikan sebagai coaching? Iya, Boleh, boleh, boleh Bu ya. Nur. Ketika Pak Dada melakukan coaching nanti, ada beberapa hal yang harus Pak Dada perhatikan, di mana nanti saya sebagai pengamat atau observatornya Iya. Pak Dada nanti akan menilai, akan menyampaikan bagaimana rubrik penilaian dalam pelaksanaan coaching. Kemudian Pak Dadang juga harus memahami bahwasanya seorang coach itu sudah memiliki prinsip sebagai coach, ya, di mana adanya kemitraan, kemudian prosesnya kreatif, memaksimalkan potensi. Nah, kemudian coach itu harus memiliki kompetensi inti dari coach itu, yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan secara aktif, dan bagaimana menggali pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Ya. Ya Pak Dadang? Ya, Bu Nur. Nah, nanti sebagai observer pun saya juga nanti akan mengamati bagaimana Pak Dadang sebagai coach melakukan adegan coaching atau coach yang Pak Dadang terangkan itu dengan menggunakan alur tirta. Ya, ya Bu Nur. Ya, jadi bagaimana ada tujuannya, nanti ada identifikasi masalahnya seperti apa nanti Pak Dadang, bagaimana Pak Dadang bisa munculkan rencana aksinya, bagaimana pertanyaannya, kemudian tanggung jawab yang akan dimunculkan nanti seperti apa. Nah, jadi itu yang harus Pak Dadang Ya. perhatikan ya. Oke Pak Dadang. Nah, jadi kompetensi dari kompetensi yang harus yang harus dimiliki oleh yang harus Pak Dadang gali dalam coaching nanti, kompetensi mana yang rasanya akan Pak Dadang kembangkan? Nah, seperti yang sudah disampaikan tadi ya Bu Nur, bahwa sebagai seorang coach nanti kompetensi yang harus saya punyai atau yang harus saya miliki yaitu yang pertama kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, kemudian bisa menggali pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oh begitu ya. Kemudian mana bagian spesifik yang rasanya itu akan menjadi tujuan utama Pak Dadang ketika coaching itu, bagian kompetensinya? Menurut saya yang menjadi lebih spesifik kompetensinya itu bagian mendengarkan dengan aktif gitu. Karena dengan mendengarkan nanti saya bisa mendengarkan permasalahan-permasalahan yang disampaikan oleh coach nanti. Nanti dengan adanya diskusi coach tersebut bisa menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang dia hadapi. Oh begitu. Jadi indikator ketercapaian atau tujuan dari pelaksanaan coaching ini itu bisa Pak Dadang ulangi lagi? Ya, untuk indikator ketercapaian di sini saya nanti bisa melaksanakan coaching ini dengan menggunakan atau sesuai dengan alur tirta tadi. Kemudian nanti coach bisa menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang dia. Oke Pak Dadang. Jadi dengan apa yang Pak Dadang sampaikan tadi, Pak Dadang sudah memahami ya. Jadi Pak Dadang sudah tahu apa-apa saja yang nanti menjadi rubrik penilaian seorang observer nanti. Jadi saya berharap nanti Pak Dadang ketika terlaksananya coaching ini Pak Dadang mampu menampilkan dengan yang terbaik, tujuannya tercapai ya Pak Dadang. Amin. Terima kasih banyak Bu Nur. Sama-sama Pak Dadang. Sekian dulu ya Pak Dadang ya. Nanti boleh nanti kita bincang-bincang lagi ya Pak Dadang ya. Oke Bu Nur, terima kasih Bu Nur. Sama-sama Pak Dadang, selamat nanti mengikuti kegiatan coachingnya. Iya, oke Bu Nur. Pak Dadang, assalamualaikum Pak Dadang. Waalaikumsalam Bu Nur. Assalamualaikum Pak Dadang. Waalaikumsalam. Pak Dadang, udah lama sekali ngomongin, baru sempat sekarang Pak Dadang ya, sibuk Pak Dadang. Iya, maaf ya Bu Ayu, baru ada kesempatannya nih mau membalas kabar dari Bu Ayu. Ada apa Bu Ayu? Itulah Pak Dadang. Sebenarnya saya dari kemarin udah pusing Pak Dadang, pengen ngobrol-ngobrol. Iya. Ini ada masalah dikit Pak Dadang. Ini
kan semester baru ini udah berjalan 3 bulan ya Pak Dadang Ya, ya. betul. Kebetulan saya dapat jadwalnya banyak ngajar siang Pak Dadang. Oh, iya iya. Jadi saya kan ngajar di SMK Pak Dadang ya. Dari pagi itu siswa saya udah banyak belajar beberapa materi. Pas di jam saya, jam-jam terakhir mereka banyak yang ngantuk Pak Dadang. Ngantuk, sudah capek ya Terus Bu Ayu. yang udah capek, terus banyak yang permisi lebih dari 5 menit baru ganti-gantian. Iya, iya, iya. Jadi saya bingung menghadapinya Pak Dadang. Ya, saya paham dengan apa yang Bu Ayu rasakan sekarang. Berarti kira-kira menurut Bu Ayu ini apa tujuan dari pertemuan kita hari ini? Saya berharap setelah bincang-bincang sama Pak Dadang ya, saya bisalah mendapat pencerahan agar siswa saya ini bisa betah dan nyaman di kelas saya meskipun saya ngajarnya di siang hari. Amin. Semoga pembicaraan kita hari ini bermanfaat ya Bu Ayu. Amin Pak Dadang. Nah, kan tadi Bu Ayu sudah menyampaikan kepada saya ini tentang keluhan yang Bu Ayu alami, tentang jadwal yang Bu Ayu dapat sekarang adalah jam siang. Menurut Bu Ayu nih, apa kekuatan Bu Ayu dalam menghadapi permasalahan tersebut? Saya sempat terpikir ya Pak Dadang ya, kan saya ngajarnya 4 hari. 1 hari saya ngajar pagi, 3 hari ngajar siang. Yang di pagi hari siswa saya nyaman-nyaman aja, di siang kurang nyaman. Terus saya terpikir kalau saya merubah metode pengajaran sama mungkin di siang hari saya menambah ice breaking. Ya. Berarti dengan adanya ice breaking nanti anak ini pasti akan lebih segar gitu ya, akan lebih bersemangat. Lebih semangat. Terus saya juga mau menerapkan metode stop itu. Oh ya. Bagus Bu Ayu. Nah, kan Bu Ayu sudah menyampaikan kepada saya tentang rencana Bu Ayu tadi mengadakan berbagai macam metode mungkin ya, atau ice breaking gitu ya Bu Ayu. Kemudian menurut Bu Ayu apa nih kira-kira hambatan yang Bu Ayu rasakan nanti saat melaksanakan yang Ibu Ayu rencanakan tadi? Hambatan itu kayaknya banyak lah Pak Dadang. Pertama kan ice breaking nih, di SMK kan agak jarang. Agak jarang ya. Jadi nanti siswanya malu-malu ya. Permandaran saya pun tentang ice breaking kurang. Terus siswa SMK kalau kayak praktek segala macam tuh agak kurang semangat juga. Jadi saya terhambatnya ice breaking seperti apa gitu. Terus yang kedua, metode pembelajaran yang menyenangkan. Untuk siswa saya di siang hari itu saya masih agak minim loh pengetahuan juga. Berarti kan salah satu cara yang Bu Ayu temukan itu berarti kan kita harus dipelajari lebih lanjut ya Bu Ayu, kita bisa menerapkannya di dalam kelas. Nah, kira-kira selain itu apa rencana Bu Ayu yang akan Bu Ayu lakukan dalam mencapai tujuan? Rencananya sih yang pertama kan nonton YouTube, metode ice breaking yang cocok untuk anak SMK gitu Pak Dadang. Terus saya coba praktekkan. Terus yang kedua pengennya metode pembelajaran menyenangkan tuh saya pelajari melalui webinar di PNN misalnya. Terus kemarin tuh ada saya lihat salah seorang rekan saya namanya Bu Nurbaiti. Dia ngajar sore tapi muridnya tidak ada yang keluar masuk. Berarti muridnya tertarik belajar ya. Jadi saya pengen menemui rekan saya tersebut, bincang-bincang lah. Apa teknik dia di siang hari. Mendapatkan ilmu dari Bu Nur juga ya Bu Ayu. Jadi itu yang sangat luar biasa yang akan Bu Ayu lakukan. Nah, dari yang sudah Bu Ayu paparkan tadi beberapa rencana tadi, mungkin ada yang prioritas mungkin? Ya, yang cepat ya Pak Dadang ya. Inginnya saya menemui rekan sejawat itu. Sebab pasti dia udah pengalaman langsung ya. Tips dan baru kemudian saya nonton YouTube dan ikut webinar. Itu rencananya Pak Dadang. Nah, menurut Bu Ayu kapan nih Bu Ayu akan melaksanakan kegiatan tersebut? Saya paling agak susah kontrol siswa tuh di hari Rabu Pak Dadang besok. Sebab itu memang jamnya habis zuhur. 13.15. Oke, rencananya dalam waktu dekat itu langsung Bu Ayu terapkan ya. Nah Bu Ayu, setelah Bu Ayu menyampaikan tadi beberapa rencana, kemudian kira-kira hambatan dan rencana yang dilakukan setelah itu, menurut Bu Ayu nih apa komitmen yang akan Bu Ayu lakukan dalam menanggulangi hal yang Bu Ayu rasakan? Komitmennya
sebagai guru saya harus menerapkan tips dan trik yang disampaikan oleh rekan sejawat, kemudian memang menambah ice breaking pembelajaran, mengubah metode yang menyenangkan supaya siswa tidak mengantuk. Itu seperti itu. Biasa komitmen Bu Ayu. Nah, ini lagi Bu Ayu, kira-kira nih siapa yang akan membantu atau berkolaborasi dengan Bu Ayu dalam menerapkan apa yang sudah Bu Ayu rencanakan tadi? Saya berharap yang paling bisa membantu saya itu ya Bu Nurbaiti tadi, Pak Dadang, sebab saya ingin mencuri ilmunya agar siswa saya bisa nyaman di kelas, tidak keluar masuk lagi. Ya, betul. Rasanya pembicaraan kita sangat luar biasa ya Bu Ayu, dari permasalahan atau pemaparan Bu Ayu tadi. Bagaimana kira-kira menurut Bu Ayu, apakah sudah ditemukan solusinya? Iya ya Pak Dadang, ya tidak terpikir sebelumnya, ternyata dengan menjumpai rekan sejawat, dengan nonton YouTube itu rasanya solusi permasalahan saya sudah terbuka ya Pak Dadang. Nah, kira-kira ada yang mau disampaikan lagi Bu Ayu? Saya pengen lah Pak Dadang, habis ini kita ngobrol-ngobrol lagi ya Pak Dadang ya. Kira-kira agak 1 atau 2 minggu lagi. Mudah-mudahan Pak Dadang ada waktu. Ya, semoga nanti Bu Ayu segera bisa menerapkannya, mengimplementasinya di kelas. Kemudian jangan lupa kabari saya nanti bagaimana perkembangannya. Ya, baik Pak Dadang. Terima kasih ya Pak Dadang. Ya, sama-sama Bu Ayu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, alhamdulillah ya Pak Dadang ya. Akhirnya Pak Dadang sudah selesai melaksanakan kegiatan coaching. Jadi tadi saya sudah mengamati bagaimana kegiatan yang Pak Dadang laksanakan, coaching Pak Dadang bersama Bu Ayu. Di situ ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Pak Dadang. Boleh Bu Nur. Dari pelaksanaan coaching itu apa saja hal-hal yang sudah Pak Dadang lakukan? Dalam proses coaching yang sudah saya lakukan, saya sudah melakukan coaching dengan melaksanakan prinsip coaching. Kemudian saya juga sudah melakukan coaching dengan menerapkan kompetensi inti coaching seperti kehadiran penuh, mendengarkan dengan aktif, kemudian menggali pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Kemudian proses coaching yang dilakukan itu sudah sesuai dengan alur cerita. Ya. Jadi apa yang Pak Dadang sampaikan itu selama pengamatan saya memang sudah muncul dan itu sangat bagus sekali Pak Dadang. Sudah tampak dari bagaimana komunikasi Pak Dadang dengan coach Pak Dadang, itu luar biasa sekali. Kemudian apa yang menjadi indikator penting dari pelaksanaan coaching Pak Dadang bersama Bu Ayu tadi? Iya, indikator keberhasilan tadi dari proses coaching yang sudah saya lakukan. Di sana Ibu Ayu sebagai coach sudah bisa menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Iya. Jadi apa yang sudah Bapak Dadang sampaikan barusan itu memang sesuai dengan catatan saya. Bapak sudah melakukan sebuah prinsip seperti kemitraan, kemudian di mana Bapak ketika mengobrol itu merasa sudah setara saja, tidak ada perbedaan apa-apa. Kemudian di situ muncul proses kreatif, tampak dari bagaimana coachingnya Pak Dadang itu bisa menimbulkan solusi-solusi dari dirinya sendiri. Itu sangat luar biasa sekali ya Pak Dadang ya. Nah, kemudian Pak Dadang pertanyaan terakhir, kompetensi apa lagi yang rasanya ingin Pak Dadang kembangkan dalam pelaksanaan coaching ini? Seperti itu kan Bu, Bu Ayu datang karena dia mengalami beberapa masalah. Nah, dalam pelaksanaan coaching harusnya saya menerapkan beberapa teknik mindfulness, misalnya kan. Jadi dalam ketegangan itu dia merasa ada sesuatu hal yang bisa membuat dia tenang, ada yang bisa membuat, sehingga nanti berjalannya coaching itu betul-betul dapat berjalan dengan lancar, dengan aman, sehingga coach ini dia nanti merasa bisa terbantu dengan adanya kegiatan coaching ini dan dia bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Iya, Pak Dadang. Itu luar biasa sekali ya Pak Dadang ya. Jadi kalau kedepannya hal ini mungkin akan lebih baik lagi ya Pak Dadang ya. Betul benar. Nah, apa yang saya lakukan ini sudah bagus, tapi saya yakin nanti Pak Dadang bisa akan lebih baik lagi. Amin ya Rabbal Alamin. Baik Pak Dadang, sekian pertemuan kita. Terima kasih banyak Pak Dadang. Ya, sama-sama Bu Nur. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.